Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Ning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kelanjutan proses pengenalan diri untuk mengenal Allah, sehingga kita mengetahui rahasia diri kita, yaitu insan kamil mukamil. Siapakah insan kamil mukamil? Insan kamil mukamil adalah pribadi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengenal diri, mengenal hati, mengenal rasa, mengenal akal, mengenal ruh kita, insya Allah kita akan mampu mencintai Rasulullah dengan lebih sempurna, dengan lebih baik lagi, dan kita mampu mendohirkan pribadi Rasulullah di dalam zahir dan batin kita. Apabila seseorang telah mampu mencintai Rasulullah sehingga cintanya melarutkan dirinya ke dalam diri dan pribadi daripada Rasulullah, dengan begitu maka akan lahir kembali akhlak Rasulullah, pribadi Rasulullah, cahaya Rasulullah di dalam diri seseorang tersebut. Dan itulah puncak daripada pengenalannya kepada Allah, puncak pengenalannya kepada diri sendiri, sehingga dia mampu menemukan hakikat dirinya sebagai insan kamil. Jadi puncak pengenalan seseorang itu di dalam mengenal diri dan mengenal Allah, bukan bagaimana dia bertemu dengan Allah atau bagaimana dia mencintai Allah, akan tetapi puncak makrifat seseorang kepada Allah itu adalah bagaimana dia mencintai Rasulullah dan melarutkan dirinya, memfanakan dirinya ke dalam diri Rasulullah, sehingga pribadi cita rasa daripada Rasulullah itu muncul di dalam diri seseorang tersebut. Untuk penjelasan lebih dalam agar menambah wawasan, menambah ilmu, sehingga mampu menambah semangat perjuangan kita untuk semakin mengenal diri, untuk semakin mengenal Allah. Kita simak video selanjutnya. Di dalam video sebelum ini sudah kami jelaskan tentang kelompok atau paham. Ada paham Jabariyah, ada paham Qadariyah, dan ada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam paham atau kelompok Jabariyah, dia mengakui bahwa segala sesuatu itu Allah yang nyata, makhluk tidak nyata, sehingga dia tidak merasa bisa melakukan apapun kecuali hanya Allah yang mempunyai daya dan upaya di dalam segala sesuatu di dalam kehidupannya. Namun yang menjadi masalah adalah dia tidak bisa menggunakan akalnya, tidak bisa menggunakan hatinya, tidak bisa menggunakan keyakinannya untuk berjuang, untuk memperbaiki diri, untuk bertafakur, untuk membersihkan hatinya selain daripada Allah dengan zikir-zikir, dengan sholawat, ataupun dengan ibadah sunnah yang lainnya. Orang yang mengikuti faham Jabariyah atau kelompok Jabariyah adalah orang-orang yang menerima segala sesuatu tentang Allah, makrifat tentang dirinya, siapa dirinya, siapa jati dirinya. Namun dia tidak melakukan riadoh,
tidak melakukan perjuangan untuk jihadun nafs, tidak melakukan perjuangan di dalam introspeksi diri, memperbaiki diri, memperbaiki pola pikirnya, penerimaannya, dan lain sebagainya. Dia hanya memahami segala sesuatu lalu diterima dengan saklek, diterima dengan begitu saja, tanpa dikunyah, tanpa dikuliti, tanpa dikupas, dibuang kulitnya dan diambil isinya. Sehingga dia meyakini bahwa dirinya adalah tajaliyah Allah, dirinya adalah kenyataan daripada Allah, sehingga baik dan buruknya adalah sesuatu yang tidak mengefek kepada dirinya. Dia menyadari bahwa segala sesuatu itu Allah yang ada. Mau sholat, mau tidak sholat, mau mengambil hak orang lain, mau minum, mau judi, mau berbohong, mau menghina orang lain, mau menghibah kepada orang lain, semuanya dia hukumi sendiri bahwa semuanya itu adalah Allah. Sehingga tidak ada yang disiksa di dalam neraka dan tidak ada yang dimasukkan ke dalam surga akibat dari perbuatannya sendiri, karena pada hakikatnya yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contoh praktek daripada paham Jabariyah itu? Pernah suatu ketika ada orang yang melihat mangga tetangganya itu berbuah dengan ranum. Akhirnya dia putuskan untuk memanjat dan memetik mangga tersebut. Sesampainya di atas, lagi asik-asiknya memetik mangga, tiba-tiba yang punya mangga itu nyamperin. Akhirnya ditegurlah, "Hei si Fulan, kenapa engkau memetik manggaku?" Apa jawaban si Fulan? Ini adalah mangga Allah, yang mengambil juga Allah. Paham ya? Ini adalah mangga Allah, yang mengambil juga Allah, yang mau makan juga Allah, yang menanam Allah, yang menghidupkan Allah, yang membuat mangga ini berbuah juga Allah. Lalu apa jawaban yang punya mangga? Maka diambillah batu. Ini adalah batu dari Allah, yang melempar juga Allah, yang memberi kekuatan untuk melempar juga Allah, yang dilempar juga Allah. Selanjutnya adalah paham Jabariyah. Paham Jabariyah ini adalah orang-orang yang merasa bisa dirinya sholat, dia bisa sembahyang, dia bisa berjuang, dia bisa mendapatkan rezeki, dia berilmu, dia merasa bisa ini dan bisa itu tanpa adanya campur tangan Allah di dalamnya. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia meyakini bahwa tidak ada hubungannya dengan Allah. Dia sholat, ya sholat saja sebagai salah satu bentuk kewajiban, sunnah dan wajib. Dan hatinya, perasaannya itu tidak sambung dengan Allah, karena dia merasakan, dia meyakini, dan dia memahami bahwa Allah itu tidak bisa terhubung dengan makhluknya. Apapun yang dia lakukan, merasa dirinya bisa tanpa ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya dilakukan dengan niat supaya bisa ini, bisa itu, mendapat ini dan mendapat itu. Niatnya jauh daripada lillahi ta'ala, jauh daripada untuk mendapatkan ridho daripada Allah, apalagi untuk mencintai Allah. Paham Jabariyah serta paham Qadariyah ini begitu banyak pengikutnya, meskipun tanpa disadari dan tanpa diketahuinya. Untuk itu saya menyampaikan tentang perbedaan antara Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlu Sunnah, agar kita berintrospeksi diri, agar kita mengaca diri,
bahwa sesungguhnya Jabariyah dan Qadariyah adalah dua paham yang tidak dianut oleh para mursyid kita, oleh para ulama arif billah, oleh para aulia arif billah. Jabariyah adalah orang-orang yang menerka-nerka tentang Allah dengan membaca, mendengar, tetapi tanpa ada guru, sehingga nafsunya, akalnya membuat penalaran, membuat kesimpulan, membuat penghukuman, membuat keyakinan, sehingga melahirkan sebuah komunitas, kelompok yang sama nurnya, yang sama frekuensinya. Ilmu yang didapatkan di dalam paham Jabariyah tidak ada sanad, karena dia merasa bisa belajar sendiri tanpa guru, dan bahkan ada yang menyatakan berguru kepada Allah. Kebanyakan daripada orang-orang Jabariyah adalah orang-orang yang merasa dirinya adalah murid daripada Allah. Hebat dan luar biasa. Bagaimana dia berguru kepada Allah? Apabila dia ditanya bagaimana dia berguru kepada Allah, bagaimana dia berhadapan dengan Allah, pasti jawabnya muter-muter kayak orang bingung, seperti kondisi rohaninya dan perjalanannya seperti orang yang bingung. Paham Jabariyah adalah orang-orang yang belajar ma'rifat tetapi tidak mau turun di dalam syariat. Mereka enjoy seakan-akan dia sudah bertemu dengan Allah, sudah berguru kepada Allah, dan sudah meyakini sebagai murid daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam dirinya tidak ada contoh daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Qadariyah adalah orang yang mementingkan syariat namun mengabaikan hakikat dan ma'rifat. Dan kedua hal tersebut harus dihindari. Dan kita melangkah menuju ma'rifatullah yang ditumbuh kembangkan oleh beliau para mursyid kita, oleh beliau para aulia arif billah, oleh beliau para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'rifat itu adalah ma'rifat di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pedoman daripada pedoman ma'rifat Ahlus Sunnah adalah dua kalimat syahadat, yaitu bermakrifat kepada Allah dan bermakrifat kepada Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Ali, apabila seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak segala amal kebajikan, maka hendaklah engkau sertakan akan dirimu dengan kesempurnaan pengenalanmu kepada Allah." Ya, makrifat itu, mengenal Allah itu adalah sesuatu yang bersifat menyempurnakan. Dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanpa adanya kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak ada itu Islam. Islam itu ada karena kita bersyahadat kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum ia sangat mencintai aku Muhammad melebihi daripada ia mencintai anak istrinya, ibu bapaknya, dan manusia seluruhnya. Ternyata di dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah wujud iman kita. Kita dipertanyakan tentang keimanan kita kepada Rasulullah, tidak hanya kepada Allah. Kepada Rasulullah pun kita dipertanyakan, seperti halnya
syahadat kita kepada Allah. Lalu rahasia apa? Bagaimana mencintai dua sosok dengan bersamaan? Bagaimana mencintai Allah? Bagaimana mencintai Rasulullah dengan kadar yang bersamaan? Niscaya hal itu tidak akan pernah mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis untuk memperkuat, untuk menjawab kebimbangan daripada bagaimana menaruh iman kita, bagaimana memposisikan iman kita kepada Allah, dan bagaimana memposisikan iman kita kepada Rasulullah sehingga menjadi berimbang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang telah sungguh-sungguh mencintai aku Muhammad, maka sesungguhnya ia telah mencintai Allah, dan barang siapa yang telah berpaling daripadaku, maka sesungguhnya ia telah berpaling daripada Allah. Maka cerminan seseorang itu di dalam mencintai Rabb-nya, di dalam mencintai Allah, akan nampak bagaimana dia mencintai Rasulullah. Cinta kita kepada Allah akan nampak jelas cinta kita kepada Rasulullah. Seberapa besar cinta kita kepada Allah akan nampak seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah. Jadi ibaratnya cinta kita ini adalah suatu ibarat yang bisa kita visualisasikan atau bisa kita jelaskan. Ini adalah Allah, ini adalah diri kita, dan di sini adalah posisi daripada Rasulullah. Bagaimana kita bisa mencintai Allah, memandang Allah, dan memandang Rasulullah? Cinta kita kepada Allah ini semuanya itu tergantung dan nampak jelas dari seberapa jauh kita mencintai Rasulullah. Paham ya? Jadi cinta kita kepada Allah ini akan nampak jelas sebagai tolak ukur, sebagai pengukur kualitas adalah sebagaimana kita mencintai Rasulullah. Jadi kita fokuskan cinta kita ini kepada Rasulullah. Kita perbaiki kedekatan kita dengan Rasulullah. Kita bayangkan wajah Rasulullah, senyum Rasulullah, akhlak Rasulullah di dalam hati kita. Sehingga bagaimana kita bercita-cita, selalu bercita-cita, selalu istiqomah, selalu berkeinginan bagaimana agar akhlak dan pribadi Rasulullah itu hadir di dalam kehidupan kita. Apabila kita perbaiki hubungan kita dengan Rasulullah, maka sebenarnya kita telah memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena bagaimana kita mencintai Allah adalah bagaimana kita mencintai Rasulullah. Cerminan hasil ukuran cinta seseorang kepada Allah adalah bagaimana dia mencintai Rasulullah. Inilah yang disebut akar daripada makrifat di dalam Ahlus Sunnah. Bagaimana dia berusaha untuk mencintai Allah terserap di dalam diri Rasulullah dan melahirkan kembali akhlak pribadi dan perangai Rasulullah di dalam dirinya dengan jalan mencintai, mendekati, merindukan, dan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Lain juga apabila orang tidak punya cermin, tidak punya ukuran. Bagaimana mencintai Allah itu, bagaimana ukurannya, bagaimana? Tidak ada ukurannya dan tidak bisa menemukan ukurannya kecuali dia mencintai Rasulullah, kecuali dia melahirkan kembali pribadi Rasulullah di dalam dirinya. Bagaimana melahirkan tajalli Allah di dalam diri manusia sehingga zahir sifat Allah, af'al Allah
dan asma Allah di dalam dirinya. Tidak ada ukurannya kecuali dia melahirkan pribadi dan akhlak daripada Rasulullah. Orang mudah berguru katanya kepada Allah dan menjadi muridnya Allah, tetapi dia tidak tahu ukuran bagaimana itu makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah adalah ukurannya makrifat kepada Rasulullah dengan jalan mengenal diri. Mencintai Allah ukurannya adalah mencintai Rasulullah. Itulah akhlak, itulah adab yang dibina, yang ditumbuhkan di dalam makrifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan melahirkan citra rasa Rasulullah, melahirkan pribadi Rasulullah, maka sempurna syariatnya, sempurna thariqahnya, sempurna hakikatnya, dan sempurna makrifatnya. Dan itu yang disebut dengan insan kamil mukamil. Insan kamil mukamil, insan yang bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dengan penyaksian yang sama, dengan cinta yang sama, dengan perlakuan yang sama, dengan kadar yang sama. Cukup sekian, semoga manfaat. Kita lanjutkan untuk seri selanjutnya. Tetap fokus, tetap waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.